Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para jamaah, mari kita lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada hari ini yang akan kita baca adalah hadis urutan ke-23. An Abi Malikin Al-Harith Ibnil Harithi Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslimun. An Abi Malik, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang kunyahnya Abu Malik, namanya adalah Al-Haris bin Al-Haris Al-Ash'ari, dari kabilah Ash'ari di Yaman. Radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya Rasul, at-tuhuru satrul imani. At-tuhuru, toknya dibaca dhammah, tuhur. Kalau toknya dibaca dhammah berarti maknanya adalah bersuci. Tapi kalau toknya dibaca fathah, tohur, berarti maknanya adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Riwayatnya ini toknya dibaca dhammah, at-tuhuru berarti maknanya adalah perbuatan bersuci. Syatrul imani, syatru di sini maknanya adalah bagian, al-imani iman. Berarti toharoh, bersuci, itu bagian dari iman. Di hadis yang lain, lafadznya adalah al-wudu'u satrul iman. Wudu bagian dari iman. Di riwayat yang lain, lafadznya isbaghul wudu'i satrul iman. Jadi wudu dengan baik adalah bagian dari iman. Hadis ini
di dalam Sahih Muslim ditempatkan pada bab fadlul wudu. Jadi hadis ini di dalam Sahih Muslim ditempatkan pada bab fadlul wudu'i, keutamaan wudu. Jadi at-tuhuru toharoh, bersuci adalah satrul imani, bagian dari iman. Lafadz iman di dalam hadis ini, hadis Nabi ini bisa maknanya sholat. Karena di dalam Al-Quran sholat itu disebut juga dengan iman. Seperti di suratul Baqarah, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di ayat itu adalah sholat. Sebab ayat itu turunnya sebagai jawaban pertanyaan sahabat Nabi yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah dengan teman-teman kami yang sudah meninggal dunia sebelum kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Al-Masjidil Haram atau Ka'bah. Jadi sebelumnya teman-teman kami sholatnya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dan berkiblat ke Baitul Maqdis itu sudah mansuh, dihapus dengan perintah berkiblat ke Ka'bah. Sholatnya bagaimana ya Rasulullah? Terus turun ayat wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, berarti maknanya adalah sholat kalian. Jadi di Quran sholat itu disebut dengan iman. Karena di Quran sholat itu disebut dengan iman, kalau Nabi dawuh at-tuhuru satrul iman, berarti iman itu bisa maknanya adalah sholat. Berarti kalau maknanya sholat, at-tuhuru satrul iman berarti bersuci adalah bagian dari sholat. Tapi iman ini juga bisa bermakna syara'iuddin, syariat-syariat agama. Kalau iman ini dimaknai dengan syariat-syariat agama, berarti at-tuhuru satrul iman maknanya bersuci adalah bagian dari syariat-syariat agama Islam. Syariat agama Islam ada sholat, ada birrul walidain, ada sedekah dan lain sebagainya. Jadi syariat-syariat agama itu fungsinya adalah sebagai penghapus dosa. Karena syariat-syariat agama itu fungsinya sebagai penghapus dosa, maka bersuci pun itu bagian dari syariat agama, sebab fungsinya juga sama, yaitu sebagai penghapus dosa. Jadi bisa dimaknai yang kedua itu berarti bersuci bagian dari syariat-syariat agama, artinya bersuci itu fungsinya sama seperti fungsi dari syariat-syariat agama Islam yang lain, yaitu sebagai penghapus dosa. Ada makna-makna yang lain yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang mensarai hadis ini. Bahkan ada ulama Mesir yang punya syarah Sahih Muslim, Fathul Mun'im, itu beliau mempunyai pemaknaan begini. Kalau ini hanya dimaknai wudu bagian dari sholat itu, atau dimaknai bersuci itu bagian dari syariat-syariat agama Islam yang fungsinya sama, maka makna itu tidak memberikan pengertian baru kepada orang yang setiap mau sholat mesti berwudu sejak disyariatkan sholat itu. Karena itu menurut beliau memaknai al-tuhuru satrul iman itu adalah memaknai bahwa
di hadis Nabi ini, Nabi itu mendorong orang itu selalu menjaga wudunya. Jadi makna yang dikemukakan oleh beliau di Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim, at-tuhuru satrul iman, berarti adalah dorongan dari Nabi Muhammad supaya orang itu selalu menjaga wudunya. Makanya disebut bagian dari iman. Itu memberikan makna baru bagi orang yang sejak disyariatkan sholat, mesti sholat itu, jadi sebelum sholat mesti berwudu. At-tuhuru satrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizana. Walhamdulillahi, dan mengucapkan alhamdulillah, tamla'u, memenuhi al-mizana, timbangan. Ini berarti dari hadis ini Nabi juga sekaligus memberitakan bahwa nanti amal-amal soleh itu akan ditimbang. Berarti mengucapkan alhamdulillah akan memenuhi timbangan itu karena beratnya nilai pahala alhamdulillah, sehingga kalau itu diucapkan akan memenuhi timbangan amal soleh. Ulama yang lain memaknai sabda Nabi ini, walhamdulillah, ini bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu juga dinamai dengan surat Alhamdu. Jadi alhamdulillahi tamla'ul mizan, kalau dimaknai itu membaca surat Al-Fatihah, berarti membaca surat Al-Fatihah itu pahalanya bisa memenuhi timbangan amal pada yaumul qiyamah. Lanjutannya Rasul dawuh, wa subhanallahi walhamdulillahi, dan mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillahi, dan kalimat alhamdulillahi, tamla'ani, keduanya memenuhi, atau tamla'u, masing-masing memenuhi. Jadi, ini kalau di hadis ini syakun minar rawi. Jadi rawinya, periwayat hadis ini itu ragu. Nabi itu dawuhnya tamla'ani atau tamla'u. Karena rawinya itu ragu, sebagai amanatun nakli, amanat meriwayatkan, maka dua-duanya disebutkan, tamla'ani au tamla'u. Karena itu kalau riwayat kalau doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad itu redaksinya berbeda, ya, rawinya itu ragu, sebagai amanatun nakli, amanat riwayat, ya dua-duanya dibaca. Jadi kalau ada doa ma'thur dari Nabi, jadi kok riwayatnya itu berbeda, karena itu berarti rawinya itu bisa jadi ragu, maka dua-duanya ya dibaca. Makanya ini sebagai amanatun nakli, rawinya membaca tamla'ani au tamla'u. Kalau tamla'ani berarti gandeng, mengucapkan subhanallah walhamdulillah secara bergandengan, itu memenuhi ma bainas samai wal ardi, yang ada di antara langit dan bumi. Tapi kalau dibaca tamla'u berarti masing-masing. Ucapan subhanallah memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Ucapan alhamdulillah juga memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Karena rawinya syak, ragu, sebagai amanat tunakli, amanat meriwayatkan, dua-duanya disebutkan. Subhanallah itu kalimat tasbih, alhamdulillah itu kalimat tahmid.
Kalimat subhanallah atau kalimat tasbih ini kalimat yang memuat sifat-sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah itu menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Subhanallah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Maha Suci Allah. Kalimat tasbih ini jadi memuat sifat salbiyah, yaitu jadi salbiyah itu menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ini qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Qidam berarti Allah tidak bermula. Baqa jadi kekal, tidak berakhir. Mukhalafatu lil hawadisi itu kalau di Quran laisa kamisli syai'un, berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Terus wahdaniyah, esa. Ini adalah sifat-sifat salbiyah, jadi menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Makanya mustahil Allah bermula, mustahil Allah itu berakhir. Itu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Sedangkan alhamdulillah itu memuat sifat tsubutiyah, yaitu sifat-sifat esensial yang melekat pada Allah dan tidak pernah berubah. Sifat tsubutiyah ini kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kudrat maha kuasa, iradat maha berkehendak, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat tsubutiyah, dan sifat-sifat kesempurnaan itu dikandung oleh kalimat alhamdulillah. Dua kalimat ini, tasbih dan tahmid, subhanallah dan alhamdulillah, itu memuat al-asmaul husna. Al-asmaul husna itu ada yang termuat di dalam kalimat tasbih subhanallah, misalnya al-Quddus. Ada juga jadi yang termuat pada kalimat tahmid alhamdulillah. Berarti mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah itu sudah mengucapkan kalimat yang memuat seluruh al-asmaul husna. Karena semuanya itu al-asmaul husna kembalinya adalah ada yang ke tasbih dan ada yang ke tahmid. Jadi makanya subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kiai di Surabaya Al-Maghfurullah, Kiai Mas Tolkah dari Indresmo, itu Al-Maghfurullah, beliau itu wiridnya subhanallah. Jadi kalau beliau itu diam gitu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ada yang mengajak berbicara, beliau berbicara. Kalau sudah tidak ada diam, beliau kembali lagi subhanallah, subhanallah. Itu Kiai Mas Tolkah Ndresmo. Karena wiridnya beliau itu subhanallah, subhanallah, maka pesantrennya beliau namai pesantren At-Tauhid. Karena wiridnya beliau adalah wirid subhanallah, subhanallah begitu. Diam beliau subhanallah, subhanallah. Jadi ketika menjelang wafat pada akhir hayatnya beliau duduk dengan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu wiridnya Al-Maghfurullah Kiai Mas Tolkah, itu dari Ndresmo. Itu pesantren tua di Surabaya, itu keturunan dari Sayyid Ali Asghar, itu masih terhubung dengan Sunan Ampel. Itu gitu. Jadi makanya pesantrennya dengan pesantren At-Tauhid.
tauhid. Karena lafadz subhanallah sendiri itu sudah memuat makna tauhid, ya, sudah memuat juga makna la ilaha illallah. Karena subhanallah tasbih itu menafikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu jadi memuat sifat salbiyah Allah qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Nabi dawuh was-sholatu nurun. Was-sholatu, dan salat itu adalah nurun, cahaya. Jadi salat itu ibarat cahaya. Kalau cahaya itu menerangi kegelapan, jadi maka salat itu bagi seseorang ibarat cahayanya. Rasul dawuh salat itu adalah cahaya, karena di Quran itu dinyatakan salat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata, sesungguhnya salat itu tanha. Tanha itu secara literal diartikan mencegah. Tetapi Syekh Thahir bin Ashur, mufassir yang menulis kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, memaknai tanha di sini majas. Berarti ini lafadz ini digunakan bukan pada maknanya yang asli, yaitu mencegah. Tapi tanha di sini beliau maknai ini majas. Maknanya adalah jadi di dalam sholat itu ada ucapan-ucapan, ada bacaan-bacaan yang berfungsi sebagai pengingat orang yang sholat. Ya, kalau orang yang sholat itu ingat apa yang dia baca di dalam sholatnya, maka ingatnya itu akan serupa dengan mencegah. Jadi menurut Syekh Thahir bin Ashur, bukan sholatnya itu yang mencegah orang dari berbuat keji dan mungkar, karena dalam kenyataan banyak orang sholat tapi ya tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maknanya menurut beliau tanha ini majas, berarti sholat yang di dalamnya ada bacaan-bacaan yang fungsinya adalah mengingatkan orang yang sholat supaya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau orang yang sholat itu ingat apa yang dia baca di dalam sholatnya, maka ingatnya itulah yang serupa dengan mencegah. Makanya lafadznya Quran tidak menggunakan lafadz sodda. Jadi kalau sodda kan jelas maknanya menghalangi. Jadi sholat itu menghalangi dari perbuatan keji, itu pakai lafadz sodda. Jadi atau tidak juga pakai lafadz tahulu, mendinding gitu, tapi pakai lafadz tanha, dan itu adalah menurut Syekh Thahir bin Ashur majas. Jadi kalau kita terjemahkan innas sholata, sesungguhnya sholat itu berfungsi bacaan-bacaannya itu yang sebagai pengingat itu berfungsi seperti pencegah bila orangnya itu ingat bacaan-bacaan di dalam sholatnya. Itu di dalam hadis juga ada riwayat Ahmad, ada orang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ada orang itu malamnya sholat, paginya mencuri. Seperti kata Nabi, jadi apa yang dia baca di dalam sholatnya nanti, jadi dalam kurung kalau dia ingat akan mencegahnya dari mencuri. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bukan sholatnya yang langsung mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, tapi bacaan di dalam sholatnya itu adalah pengingat orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia ingat apa yang dia baca dalam sholatnya, maka itu seperti pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu beliau memaknainya demikian, itu di tafsir At-Tahrir wa Tanwir, sehingga berfungsi seperti nurun, cahaya. Was-sholatu nurun.
Was-shadaqatu burhanun, was-shadaqatu dan sedekah. Burhanun adalah bukti. Sedekah itu istilah Quran. Sedekah itu istilah Quran. Jadi orang mengeluarkan harta untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, itu oleh Al-Quran dinamai sedekah. Jadi dinamai sedekah karena jadi tidak ada timbal balik. Berbeda dengan nafkah atau infak. Kalau nafkah itu ada timbal baliknya. Suami menafkahi istri, timbal baliknya adalah istimta. Jadi suami dapat tanda kutip pelayanan. Itu makanya disebut dengan nafkah. Tapi kalau ini membantu fuqara masakin, tidak ada timbal baliknya. Tidak ada timbal baliknya. Karena tidak ada timbal baliknya, berarti yang untung itu adalah yang dibantu. Sedangkan yang bantu tidak untung. Yang dibantu yang untung, yang bantu tidak untung. Tetapi kenapa yang bantu yang tidak untung karena tidak dapat timbal balik kok tetap membantu fuqara wal masakin, orang yang membutuhkan? Karena dia membenarkan janjinya Allah yang akan menggantinya. Karena dia membenarkan janjinya Allah yang akan menggantinya, maka perbuatan itu lalu dinamakan oleh Al-Quran dengan nama sedekah yang berasal dari kata sidqun. Sidqun itu benar. Berarti sedekah burhan adalah tanda benarnya iman seseorang kepada janjinya Allah. Sehingga ibadah-ibadah harta, jadi yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, yang disertai keyakinan membenarkan janjinya Allah, dinamai Quran dengan nama sedekah. Yang wajib ya disebut sedekah, yang sunnah juga disebut sedekah. Yang wajib secara spesifik lalu disebut dengan zakat. Itu istilah Quran yang juga digunakan oleh Nabi, sehingga Nabi mengatakan was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti benar. Jadi benarnya iman seseorang yang membenarkan janjinya Allah. Was-shadaqatu burhan. Was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah diya. Ini Rasul menggunakan lafaz diya. Di Quran diya, cahaya di matahari itu disebut dengan diya. Kalau cahaya bulan disebut dengan nur. Cahaya matahari disebut dengan diya karena ada panasnya. Kalau cahaya bulan disebut nur karena tidak disertai dengan panas. Nah, Nabi Muhammad mengatakan as-sabru diya. Berarti sabar itu adalah cahaya, tapi cahaya yang ada panasnya karena berat. Nah, sabar yang dimaksud di sini adalah sabar secara syarak, yaitu sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat gitu. Dan termasuk juga sabar menjalani ketetapan Allah di dalam kehidupan. Sabar di dalam mengerjakan ketaatan itu kalau dilihat dari kesabarnya itu sendiri, itu lebih utama daripada sabar meninggalkan maksiat. Sabar mengerjakan sholat itu kalau dilihat dari aspek sabarnya itu sendiri, karena itu sabar mengerjakan ketaatan, maka itu lebih utama daripada sabar meninggalkan maksiat. Dan itu butuh sabar, jadi berat, maka dikatakan Nabi ibarat diya, cahaya matahari, cahaya yang ada panasnya. Kalau dilihat dari aspek pelakunya, orangnya yang sabar meninggalkan maksiat lebih utama daripada sabar mengerjakan ketaatan. Itu kalau dilihat dari aspek pelakunya. Tapi sabar yang paling rendah
adalah sabar menerima ketetapan-ketetapan yang tidak mengenakkan. Mengapa berada pada peringkat yang paling rendah? Karena menerima ketetapan itu tidak bisa dipilih oleh manusia. Tapi kalau mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat, itu sesuatu yang berada dalam kendali pilihan manusia. Karena berada dalam kendali pilihan manusia, kalau itu dilakukan itu berarti heroik, dan disitulah ada nilainya. Jadi kalau sabar menerima kenyataan hidup itu yang tidak mengenakan, itu sudah tidak bisa di dalam kendali manusia. Manusia tidak bisa memilih itu. Makanya itu mau tidak mau ya diterima. Itu berarti berada pada tingkat yang paling bawah. Yang atas adalah sabar ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat, yang oleh Nabi lalu disebut dengan dia. Itu. Selanjutnya Rasul mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Wal Qur'anu, Al-Qur'an itu adalah hujjatun laka au alaika. Berarti kalau laka itu yang meringankan, kalau alaika itu yang memberatkan. Berarti Al-Qur'an itu adalah saksi. Bisa saksi laka yang meringankan, bisa saksi alaika yang memberatkan. Jadi saksi berarti tergantung pada sikap orang Islam terhadap Al-Qur'an. Bagi orang Islam, Al-Qur'an itu bagi dia bisa menjadi saksi yang meringankan, tapi bisa juga menjadi saksi yang memberatkan, tergantung sikapnya terhadap Al-Qur'an. Bagaimana sikapnya terhadap Al-Qur'an? Menurut ulama-ulama, sikapnya adalah yang pertama mengamalkan yang muhkam. Muhkam itu berarti ayat Al-Qur'an yang kandungan maknanya jelas. Misalnya ayat begini. Ini yang muhkam, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Berarti itu muhkam. Menyikapi ayat itu berarti mengamalkan yang muhkam. Kalau mengamalkan berarti nanti Quran itu akan menjadi saksi yang meringankan. Kalau dilanggar berarti menjadi saksi yang memberatkan. Yang kedua, menyikapi Quran adalah mengimani yang mutasyabihat. Jadi kalau yang muhkam itu mengamalkan, kalau yang mutasyabihat itu mengimaninya. Misalnya di Quran itu Allah memberitakan tentang mizan, ya di hadis ini mizan. Jadi bahwa amal-amal kebajikan nanti akan ditimbang. Bagaimana hakikatnya penimbangan itu tidak ada seorang pun yang tahu hakikatnya. Nah, yang seperti ini termasuk kategori mutasyabihat. Menyikapi yang mutasyabihat adalah dengan mengimaninya bahwa penimbangan amal itu ada, hakikatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Ya diimani saja itu ada karena Allah memberitakan keberadaannya. Itu berarti menyikapi ayat yang mutasyabihat. Kalau mengimaninya berarti maka ayat itu akan menjadi saksi yang meringankan. Tapi kalau mengingkarinya maka ayat itu menjadi saksi yang memberatkan. Yang ketiga, di Quran ada ayat halal dan haram. Berarti kalau ada ayat yang halal, menyikapinya adalah meyakini halalnya. Misalnya ukhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian memakan daging binatang ternak. Berarti menyikapi ayat halal adalah dengan mengimani kehalalannya. Tidak harus melakukannya. Jadi tapi cukup dengan mengimani kehalalannya. Sedangkan ayat haram, misalnya hurimat alaikum
Jadi innama harrama alaikumul maitata waddama, dia mengharamkan memakan bangkai dan sebagainya. Kalau ayat yang haram menyikapinya adalah mengimani haramnya dan menjauhinya. Karena itu halal dan haram itu adalah hukum ta'abudi, hukum ibadah. Jadi yang terpenting mengimani halalnya dan mengimani haramnya serta menjauhi yang haram. Itu menyikapi Al-Quran yang halal dan yang haram. Kalau menyikapinya demikian, maka Qurannya menjadi saksi yang meringankan. Tapi kalau sebaliknya, malah Qurannya akan menjadi saksi yang memberatkan. Termasuk juga akan menjadi saksi yang memberatkan kalau mencari-cari ayat Al-Quran, ditafsir-tafsiri seenaknya untuk pembenaran hawa nafsunya, jadi untuk menghantam saudara muslimnya yang lain. Itu nanti termasuk Quran akan menjadi saksi yang memberatkan orang Islam. Makanya kan ulama-ulama itu menyusun kaidah-kaidah tafsir itu jadi untuk menjaga. Jadi jangan sampai orang Islam karena kepentingan hawa nafsunya cari-cari ayat Al-Quran, dimakna-maknai seenaknya, terus kemudian digunakan untuk menghantam saudara muslimnya yang lain. Itu hati-hati, malah Qurannya nanti akan menjadi saksi yang memberatkan. Itulah kiranya hikmahnya di Quran itu ada ayat yang idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila mau baca Quran, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Karena bisa jadi orang yang membaca Quran itu akan mencari-cari ayat Al-Quran sebagai pembenaran hawa nafsunya. Nah, maka kalau sudah demikian, maka Quran itu akan menjadi saksi yang memberatkan dia. Itu. Terus terakhir Nabi niku dawuh kullun nasi yaghdu, setiap orang itu yaghdu, berangkat di awal siang, faba'iun nafsahu, lalu dia menjual dirinya. Ini Nabi memberi gambaran, jadi kehidupan orang-orang itu berangkat untuk menjual dirinya. Nah, yang menjual dirinya itu famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya, aumubikuha, atau ada juga yang membelenggu dirinya. Berarti ini menjual dirinya. Kalau Gusmus itu memaknai kalimat ini itu begini. Kalau orang taatnya kepada Allah saja, maka dia membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu ketaatan kepada yang lain. Tapi kalau orang itu mentaati selain Allah, maka dia telah membelenggukan dirinya kepada hal-hal yang lain. Makanya di Quran itu ketaatan kepada orang tua kalau bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, Qurannya malah mengatakan fala tuti'huma, janganlah kamu mentaati keduanya, pergaulilah saja di dunia dengan baik, karena ketaatannya bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Lalu yang seperti ini menjadi kaidah di dalam beragama Islam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Yang taat kepada makhluk justru nanti akan mendurhakai Sang Pencipta. Nah, kalau taat kepada selain Allah, maka manusia telah membelenggukan dirinya kepada banyak hal. Tapi kalau taatnya kepada Allah saja, menurut Gusmus, berarti dia telah membebaskan dirinya. Jadi menurut makna yang dikemukakan Gusmus itu, berarti konsep merdeka itu adalah mengikatkan kepatuhan kepada Allah saja. Kalau sudah demikian, berarti manusia itu telah membebaskan dirinya. Di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan perintah-perintah itu, diantaranya ditutup dengan ghaniyun hamid. Allah itu ghaniyun hamid. Jadi tidak membutuhkan, ketika memerintahkan Allah tidak membutuhkan itu.
memerintahkan orang sedekah, Allah tidak membutuhkan sedekah itu. Karena yang memerintahkan tidak membutuhkan, maka itu manfaatnya adalah untuk kemaslahatan yang diperintah dunia wal akhirah. Nah, dari sini berarti patuh kepada Allah saja itu berarti membebaskan dirinya, karena itu tidak untuk kepentingan Allah tapi justru untuk kemaslahatan manusianya sendiri fid dunya wal akhirah. Itu kurang lebih demikian makna yang dikemukakan oleh Gus Mus di kalimat terakhir hadis Nabi, kullun nasi yaktu fa ba'u nafsahu fa mu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadis ini dikodifikasi oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi derajat hadis ini, derajat hadis sahih ini adalah dawuh-dawuh Rasul yang Rasul itu menerangkan fungsi dari praktek-praktek beragama Islam. Jadi kalau ingin memperberat timbangan, memperbanyak pahala, ya berarti amal-amal yang disebutkan di dalam hadis ini itu bisa diamalkan oleh kaum muslimin gitu. Sampai di sini nggih ngajinya, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Ustaz Mukhlis langsung tutup napa langsung nggih, baik. Kita tutup dengan doa nggih. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.